Pak Bobi harusnya rapat dulu baru turun ke jalan. Oh iyalah. Ini turun dulu baru rapat. Beneran mau ningkatin pendapatan atau beneran pencitraan? Berita malam ini kita bahas aturan nyeleneh di Sumatera Utara yang bikin sopir truk resah dan pengusaha gelisah. Plat nomor dari luar daerah terutama dari Aceh kalau mau beroperasi di Sumut harus ganti plat biar Sumut dapat berkat dan pendapatan pajak nggak cuma numpang lewat. Oh gitu. Padahal plat nomor itu berlaku nasional tapi di Sumut malah ada razia lokal. Dan kendaraan operasional yang datang itu pasti ada tujuan dan bikin roda ekonomi di Sumut jalan. Betul pasti. Lah kok malah diplototin cuma karena beda plat. Ibarat ada tamu bawa nasi kotak mau bagi-bagi rejeki malah dihalangi cuma gara-gara sendal jepitnya beda warna. Sendal jepit beda warna. Mana jalannya nyeret lagi. Jadi belakangan ini Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution lagi-lagi jadi sorotan. Setelah dirinya muncul bak polisi lalu lintas dan memberhentikan truk berplat Aceh BL. Padahal baru beberapa bulan lalu masyarakat Sumut dan Aceh panas dingin gara-gara polemik 4 pulau sekarang ditambah lagi sama polemik plat truk. Oh iya betul betul. Hubungan Sumut ke Aceh udah kayak pasangan abis ribut, rebutan harta gono gini, baru juga rujuk belum adem-adem banget. Udah mulai cari perkara kepoin chat di HP pasangan. Bisa. Masih anget panas lagi. Ibarat luka lama belum kering malah disiram pakai air garam. Aduh, sakit banget. Kalau disiram pakai air maca mahal soalnya. Aksi ini dilakukan di sela kunjungan kerja Bobi meninjau sejumlah ruas jalan dan jembatan di Langkat. Dalam video yang beredar, Bobi bareng asisten umum Pemprov Sumut Muhammad Swip nyetopin truk di jalan lintas Bukit Lawang Kabupaten Langkat buat minta sopir truk mengganti plat nomor kendaraan. Dikira sopir truk, Mas Bobi dan asisten minta Om telolet Om. Ternyata minta Om ganti plat Om. Gitu. Iya, Om ganti plat. Dikira ganti plat segampang ganti nama gebetan di Get Contact. Pagi namanya My Love Forever. Siang udah ganti namanya Debt Collector Baper. Dalam video, Bobi juga tampak berbincang santai dengan sopir dan meminta sopir tersebut menyampaikan ke bos perusahaannya agar kendaraan yang beroperasi di Sumut memakai plat BK dan tidak lagi menggunakan plat BL. Mas Bobi udah kayak bos toko kelontong, ganti nama dulu baru boleh kerja. Fafa, kamu mau kerja di sini? Ganti nama dulu ya jadi Fufu. Joko masih mau kerja di sini? Ganti nama dulu jadi Yono ya. Fufu Yono. Ya. Aman kan bos? Bos gua nih. Video yang beredar itu pun membuat publik bertanya-tanya. Kenapa truk plat luar daerah nggak boleh masuk wilayah Sumut bahkan sampai kena razia? Apa salahnya truk luar daerah melintas? Betul. Apakah nantinya masyarakat yang pengen berlibur ke Sumut juga harus ganti KTP dulu? Jangan sampai tulisan di belakang truk jadi trending topik gara-gara kebijakan ribet. Tulisan di belakang truk tuh. Tulisannya I'm not father. Apa tuh? Aku nggak papa. Iya. Aku nggak apa-apa. Kalau aku nggak mama, I'm not mother. Iya. Bobi kemudian buru-buru klarifikasi. Katanya itu bukan razia, bukan juga penilangan, tapi cuma sosialisasi penerapan aturan baru yang mengharuskan perusahaan yang berdomisili dan beroperasi penuh di Sumut mendaftarkan kendaraannya di Sumut, alias kendaraan operasionalnya harus pakai plat nomor Sumut. Oh gitu. Bobi bilang banyak perusahaan, terutama angkutan besar, tetap pakai plat luar daerah meski sehari-hari ngeruk untung di Sumut. Pajaknya pun nyasar ke provinsi lain, sementara jalan di Sumut yang rusak karena dilewatin truk-truk itu tetap harus ditambal pakai uang daerah. Oh, alasannya gitu. Ibarat lo punya tetangga tiap hari numpang mandi pakai air ngabisin sabun. Tapi arisannya ikut kampung sebelah. Iya, Jawa.
Bisa aja saya. Iya. Bobi nambahin penghentian truk plat BL kemarin bukan sentimen ke Aceh. Oh, bukan. Dia juga menyatakan tidak menargetkan satu daerah tertentu. Katanya aturan ini berlaku buat semua plat luar Sumut. Kalau cuma lewat silakan. Tapi kalau beroperasi penuh di Sumut, ya bayar pajaknya di Sumut. Supaya pendapatan asli daerah Sumatera Utara bisa meningkat. Walaupun alasannya untuk tingkatkan pendapatan, tapi aksi Bobi cegat truk ini lebih mirip gimmick politik. Bisa. Bukannya sosialisasi dulu yang benar, sampaikan di forum, undang para pengusaha, Bobi malah lebih pilih langsung aksi. Ibarat orang mau ngadain hajatan, tapi bukannya kasih undangan jauh-jauh hari, malah tiba-tiba nyetop orang lewat jalan sambil bilang, gua kawin nih sore nanti dateng ya. Kan orangnya jadi mikir, ini ngundangnya niat apa enggak sih? Kok gue ditembak begini kayak doorstop? Serius mau bikin pesta atau sekedar nyari sensasi biar rame dibicarain? Dan barulah dalam rapat Selasa siang, Bobi akhirnya menyampaikan imbauannya kepada seluruh perusahaan yang berdomisili dan beroperasi di Sumut untuk menggunakan kendaraan operasional berplat BK atau BB. Tujuannya untuk mengoptimalkan PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor. Pak Bobi harusnya rapat dulu baru turun ke jalan. Ini turun dulu baru rapat. Beneran mau ningkatin pendapatan atau beneran pencitraan? Bobi bilang langkah ini ditempuh seiring dengan efisiensi dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat. Dan juga pajak kendaraan yang mencapai 11,6% dari total APBD Sumut jadi andalan buat memperbaiki infrastruktur dan kebutuhan masyarakat lainnya. Ya memang benar. Pendapatan dari pajak kendaraan harus ditingkatkan. Tapi yang paling penting itu penggunaan uang pajaknya. Benar. Harus bikin infrastruktur yang memang bermanfaat buat rakyat. Jangan asal bikin, ujung-ujungnya ngisi kantong pejabat. Akhirnya kritik keras pun datang dari sejumlah tokoh. Anggota DPD asal Aceh Sudirman alias Haji Uma bilang razia ala gubernur itu bisa ganggu hubungan antar wilayah. Betul, pasti. Apalagi kebijakan itu terkesan tergesa-gesa dan tendensius. Kalau misterius penonton. Saldonya misterius. Udah gajian masih ngutang. Kurang misterius apa coba? Misterius banget. Haji Uma menilai harusnya pemerintah Sumut koordinasi dulu antar pemerintah daerah dan kasih sosialisasi. Ya iyalah, harusnya gitu. Supaya tidak ada kecurigaan di antara kita. Haji Uma pun menyurati Mendagri dan meminta atensi serta arahan tegas kepada Gubernur Sumatera Utara agar kebijakan daerah yang berdampak kepada provinsi tetangga mengedepankan koordinasi lintas daerah supaya tidak menimbulkan pergesekan. Ya, harusnya gitu dong. Emangnya kartu kredit digesek? Ya. Kalau charger dicolok. Lanjut lagi. Lanjut. Anggota DPR RI dari Aceh Nasir Jamil juga kasih kritik pedas. Kritiknya pakai karet 2 pedes soalnya. Kritik pedas. Nasir bilang STNK produk nasional. Jadi mobil dengan plat apapun seharusnya bisa melintas di seluruh Indonesia tanpa perlu ganti identitas setiap kali nyebrang provinsi. Iya dong, iya. Bayangin kalau gaya Bobi ini ditiru semua kepala daerah. Mau masuk Jogja wajib ganti plat AB. Mau ke Bali platnya DK dulu. Masuk Jakarta harus plat B. Gonta-ganti mobil apa bunglon. Iya benar. Tiap kali nyebrang provinsi ganti warna. Bener daerahnya makin kaya tapi rakyat makin susah. Benar, betul. Nasir juga mengingatkan bahwa pembangunan jalan di Indonesia dibiayai APBN dan APBD yang bersumber dari uang rakyat. Betul. Karena itu ia meminta aparat kepolisian bersikap tegas jika Bobi tetap menjalankan kebijakan tersebut. Sementara itu menanggapi isu yang lagi ramai ini, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem kasih jawaban santai. Mualem menilai langkah Pemprov Sumut tidak perlu ditanggapi berlebihan agar harmonisasi masyarakat Aceh dan Sumut tetap terjaga. Betul, udah bagus itu. Dia lebih memilih bersabar dan meminta semua pihak tetap tenang. Dia bilang biarkan orang lain berkicau. Kalau sudah dijual kita beli.
Kalau sudah gatal, kita garuk. Iya. Mualem pun mengingatkan agar masyarakat Aceh tetap waspada jika kebijakan itu sampai merugikan secara langsung, baru akan ambil tindakan jika dirasa diperlukan. Mantap, Pak Gubernur. Bobi mungkin lagi coba buat tampil beda. Sebagai gubernur muda, Bobi nampaknya ingin dikenal berani bikin terobosan. Tapi sayangnya langkah ini justru terkesan kebablasan. Iya. Bukan polisi, bukan disub, tapi ikut ngurusin plat nomor. Bener juga. Udah kayak mertua rese cawe-cawe. Ya. Nggak ikut bayar listrik, nggak ikut bayar air, tapi ngatur rumah menghadap kemana. Iya gitu, Pak. Besok menghadap barat enak deh. Lusa menghadap timur enak deh. Iya. Bulan depan mending kita depan-depan aja nih. Gaji gua habis tiap bulan renov rumah. Ini mertua apa ahli feng shui? Rakyat juga cuma bisa geleng-geleng kepala. Jalan rusak belum selesai, jembatan banyak yang butuh perbaikan, tapi yang rame justru urusan plat nomor. Oh, bener juga tuh. Publik juga bertanya-tanya, apa benar cara begini yang paling tepat untuk membela keuangan daerah? Atau sekedar panggung agar terlihat tegas? Bisa jadi. Bukan rahasia Sumut punya PR segunung. Betul. Infrastruktur masih banyak bolong, pelayanan publik belum sempurna, dan sektor pariwisata masih butuh dikembangkan. Iya. Warga lebih berharap pelayanan diurus serius daripada nontonin kebijakan yang tendensius, tapi ujung-ujungnya salah urus.